Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, ya, saya kedatangan seorang tamu yang mana saya tidak tahu dia dari mana, apa tujuannya datang kemari, teman-teman. Yang jelas kemarin saya telah diserang dari Ki Gondo, ya, pengikut-pengikutnya Gondo itu balas dendam. Kemarin saya diserang sama mereka, ya, tetapi ya atas dasar dendam lah, seperti itu. Saya mau coba tanya-tanya dulu, teman-teman, dari mana dia sebenarnya dan siapa dia sebenarnya. Maaf, ini dengan siapa? Saya Sumanto. Sumanto. Kenapa datang kemari? Saya datang kemari karena saya ingin bertanya, apa benar dirimu telah membunuh Ki Gondo? Saya tidak membunuh Ki Gondo, saya hanya kembalikan racunnya Gondo. Memang ada hubungan apa kamu dengan Gondo? Saya pengikut setianya Ki Gondo yang baru saja dengar kabar bahwasannya Ki Gondo telah mati. Kamu pengikut setia Ki Gondo, kamu baru tahu kalau Gondo sudah mati? Benar, baru dapat kabar. Memang selama ini kamu kemana? Selama ini aku tapa di Jawa, bukan di Gunung Santri. Oh, bertapa di Pulau Jawa, begitu. Jadi kamu pulang kemari. Nah, Kamu nggak tahu? sudah lama di Pulau Jawa dan pulang ke Gunung Santri, dapat kabar bahwasannya Ki Gondo telah mati. Oh gitu. Terus kamu itu ngikutin dulu, kamu di Gunung Santet berarti? Benar, hanya saja aku melanjutkan tiragatku di Pulau Jawa. Oh, tadinya di Gunung Santet, terus melanjutkan tirakat di Pulau Jawa, begitu? Begitu pulang dari Pulau Jawa, sudah mendapat kabar bahwasannya Ki Gondo telah mati. Oh, kamu pulang kemari, kamu baru dikasih tahu kalau Gondo sudah mati. Terus tujuan kamu kemari apa? Tentu saja ingin membalasnya. Tidak terima penganutku Ki Gondo, guru besar, kamu buat mati. Nggak terima kalau Gondo sudah mati, gitu. Ya, buat teman-teman, ini adalah Susanto. Siapa namamu? Santoso. Santoso namanya, teman-teman. Namanya Santoso. Dia ini pernah tirakat di Gunung Santet. Itu berapa lama kamu di Gunung Santet? Puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun dia tirakat di Gunung Santet, dia mengikuti Gondo. Terus dia melanjutkan tirakatnya di Pulau Jawa. Ketika dia pulang dari Pulau Jawa, dia mendengar kabar Gondo sudah tidak ada. Maka dari itu dia cari saya, teman-teman. Dia mencari saya, ya. Dia datang kemari. Berarti bisa dikatakan dia adalah mantan pengikutnya Ki Gondo yang memang dia tidak tahu kalau Gondo ini mati, teman-teman. Saya beritahu sama kamu, Gondo membuat racun untuk menyebar wabah kepada masyarakat. Gondo membuat racun untuk membunuh seseorang, dan saya kembalikan racun itu kepada Gondo sendiri. Bukan saya membunuh Gondo. Masalah Ki Gondo membuat racun itu adalah tujuan dari Ki Gondo. Tujuannya kan? Sedangkan racun itu dibuat baru saja dibuat ketika saya menyerang. Itu semua karena masyarakat yang tidak mau menurut apa kata Ki Gondo. Kalau semua orang menuruti apa kata Ki Gondo, tidak akan adanya penyebaran racun. Terus Gondo itu mau dituruti seperti apa? Semua harus menganut ilmu hitam. Oh, Gondo itu meminta semua orang menganut ilmu hitam. Ya jelas orang nggak mau. Terus dengan cara orang masyarakat nggak mau, dia sebar wabah penyakit, gitu. Benar. Oh, jadi Supaya orang-orang itu berdatangan kepada Ki Gondo dan mereka bakal percaya. Oh, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi seperti itu ceritanya. Cerita yang sesungguhnya seperti itu, ya. Sekarang mau kamu gimana? Sudah pasti ingin membalas dendam. Ingin apa? Membalas dendam. Balas dendam. Dengan cara apa? Semua keilmuan yang kumiliki Mau kamu tunjukin di sini? sudah pasti. Coba buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata billah fa in tawalla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, ya Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata billah fa in tawalla faqul hasbiyallahu min syarri ma khalaq. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya minta kehadiran-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, jadi teman-teman ya, ilmunya tidak mungkin inilah ilmu-ilmu yang orang tirakat di Jawa. Dia dengan keras, kita juga dengan keras teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Saya akan coba kunci badannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi saya kedatangan seseorang yang mana dia ini adalah Santoso. Dia pengikutnya Gondo. Ternyata pengikut Gondo ini sangat banyak sekali teman-teman. Buktinya saja orang-orang yang benar mengikuti saya, ya, perjalanan saya itu sudah berapa bulan, ya, kali saja teman-teman. Kalau satu hari Sabtu kita mendatangi duku dari Gunung Santet, dikalikan 6 bulan sudah berapa? Ada berapa ratus orang itu teman-teman, ya. Jadi ya itu tadi, pengikut Gondo ini sangat banyak sekali, bahkan ada di Pulau Jawa sekalipun. Bukan hanya Gondo, Ki Asmo juga guru besarnya, pengikutnya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi itu tadi ya, kita hanya tunggu saja
Kita tunggu saja teman-teman, ada yang datang lagi atau tidak ya. Yang mana teman-teman, saya mohon maaf kepada teman-teman ya, masalah minyak bidara itu saya belum bisa langsung kirim. Karena apa? Sebentar lagi kita menyambut Idul Adha. Yang saya takuti paket itu nanti tidak sampai, yang ada tertahan untuk beberapa hari mereka ya dalam ekspedisi. Mereka paket itu tertahan, nanti malah terlalu lama. Lebih baik saya kirim sehabis lebaran saja. Jadi mohon ditunggu buat teman-teman, saudara-saudaraku, jangan buru-buru. Karena apa? Daripada tidak sampai, sudah lama tidak sampai lagi teman-teman ya. Ya karena itu tadi, karena pengiriman tadi, ekspedisi, kita tidak bisa pastikan perjalanan itu seperti apa. Dan juga kita terbentur dari hari raya Idul Adha, hari besar teman-teman ya. Jadi begitu saya sudah beritahu, untuk ukuran 100 mili memang lagi kosong teman-teman. Jadi teman-teman yang mau memesan 200 mili silahkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memesan dan memang sudah membuktikan secara langsung ya. Banyak orang yang sudah membuktikan masalah minyak bidara ini, dan banyak juga orang yang ingin menjatuhkan masalah minyak bidara ini teman-teman. Bukan dari orang sekitar saya, orang jauh sekalipun mereka ingin mencontoh, ingin mencari tahu bagaimana cara membuatnya. Saya sudah jelaskan, saya sudah beritahu bagaimana cara membuatnya. Intinya ekstraksi itu harus benar-benar murni dari daun bidara teman-teman ya. Sebenarnya daun bidara itu bukan hanya daunnya saja bermanfaat, buahnya sekalipun bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman bisa tahu ya, bisa cari cara, itu silahkan diolah sendiri teman-teman ya. Kita mempunyai minyak itu untuk berjaga-jaga, bisa untuk urut, bisa untuk kesehatan, berjaga-jaga apabila ada orang yang kesurupan kita bisa bantu semuanya teman-teman. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara-saudaraku yang sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hati kita bisa lebih tabah lagi, kita bisa bertakwa lagi kepada Allah teman-teman. Intinya kalau Allah sudah buktikan, kalau Allah sudah turunkan, dan kalau Allah memang sudah ijabah doa kita selama ini ingin sembuh, jangan sekali-sekali kita lalai lagi teman-teman ya. Hidup dengan pola sehat, jangan lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pesan saya ya teman-teman ya. Orang ini teman-teman ilmunya memang tinggi. Kalau dia menghantam kita dengan energi besar, kita gunakan energi kecil, kita akan kalah. Maka dari itu, bukan hanya orang ini saja teman-teman, sama dukun lain juga ya. Kalau dukun itu menyerang kita dengan energi penuh, kita juga harus penuh. Jadi sama-sama kuat teman-teman. Kita lihat siapa yang kalah begitu. Ya, ini jangan pernah takut sama dukun. Memang banyak orang awam yang mengatakan kami takut sama dukun karena keluarga kami sudah terkena santet, begitu ya. Itu tadi. Dan juga saya mau bagi informasi, mau bagi pengalaman ya. Masalah bayi bajang ini teman-teman. Ini sudah pernah saya sampaikan masalah bayi bajang itu, karena banyaknya saudara-saudara kita, orang-orang yang menghubungi saya, rumahnya seperti ada suara anak kecil ya, rumahnya seperti itu. Jadi setiap maghrib ada suara anak kecil lari-lari bermain begitu ya. Jadi saya bukan menyalahkan bajangnya, yang saya salahkan itu ketika orang itu membuang bajang di situ, itu yang saya salahkan ya. Jadi bajang itu hidup seperti manusia, sama teman-teman, dia dari manusia, hanya saja dia tidak sempurna. Dia apa ya teman-teman ya, mungkin orang tuanya diberikan Allah cobaan, dia belum seutuhnya hidup seperti manusia, tetapi dia sudah mempunyai nyawa, begitu teman-teman. Itu bajang. Jadi kalau masalah pengangkatan bajang itu bisa kita pindahkan, kita kuburkan selayaknya manusia, begitu teman-teman. Tapi kita harus tahu di mana titik bajang itu dibuang, atau memang lokasinya di mana. Kita harus tahu teman-teman. Itu saja teman-teman. Kalau kita sudah tahu memang di situ pernah ada orang keguguran, nah kita harus ambil, kita pindahkan supaya apa? Supaya dia tidak terganggu dan kita juga tidak terganggu, begitu teman-teman ya. Kita kuburkan selayaknya manusia. Saya sudah
puluhan kali teman-teman ngangkat bajang itu. Saya ambil bajangnya, terus saya kuburkan selayaknya manusia begitu. Saya sudah puluhan kali seperti melakukan hal seperti itu. Agar apa? Makhluk gaib juga itu pasti pengen ketenangan, sama dengan manusia. Sifat makhluk gaib ada yang mengganggu, ada yang tidak, teman-teman. Jadi begitu ya. Kayak ini penjelasan sedikit dari saya. Saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya heran teman-teman. Dukun-dukun kok bisa tahu tuh, saya di mana itu? Ya. Sedangkan saya sudah tidak tempat yang lama, saya sudah tempat yang baru sekarang. Tapi mereka tetap tahu saya berada di mana, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Coba tunjukkan ilmu kamu tirakat di Pulau Jawa. Seperti apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Saya akan musnahkan ilmunya, saya akan lumpuhkan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasamu. Inna ma'ruf bisa ada syada yakul lakum fayakun. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, itu tadi ya. Ini saya di tempat yang baru, jadi bukan di tempat yang lama lagi. Saya harus mempersiapkan apapun yang ada di sini teman-teman ya, untuk menyambut teman-teman nanti. Kalau teman-teman mau datang, mau silaturahmi, itu bisa ya. Tetapi sebelum itu saya harus persiapkan dulu semuanya teman-teman ya. Karena kita mempersiapkan semua itu kan kita butuh waktu juga teman-teman ya. Bukan butuh apa-apa, tetapi butuh waktu. Sedangkan saya repot masalah minyak bidara ini, dan juga saya sedang melakukan proses pembuatan begitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan yang saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini, yang telah mendoakan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Ini pesan kepada orang yang sakit ya. Jangan pernah menyerah untuk ikhtiar teman-teman. Allah itu pasti berikan obatnya teman-teman ya. Kalau ada penyakit pasti ada obatnya, hanya saja manusia belum tahu teman-teman ya. Yang kita tahu adalah obat herbal atau obat medis. Ketika Allah berturunkan obatnya, batu saja teman-teman, kalau kata Allah itu obatnya, yaitu obatnya teman-teman. Semua itu atas kehendak Allah. Mau kita bayar miliaran sekalipun, kalau Allah tidak kehendak Allah tidak sembuh, ya tidak sembuh teman-teman. Maka dari itulah kita jangan pernah menyerah. Kita selalu berusaha untuk ikhtiar, dan juga kita harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena Allah lah Sang Maha Pencipta. Semua itu dari Allah ya teman-teman ya. Jadi bukan dari dukun, bukan dari siapa-siapa. Seandainya ada manusia yang bisa mengobati, itu hanyalah perantara saja teman-teman. Oke ya, pesan saya itu tadi, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sini dari saya. Jika teman-teman ingin konsultasi dengan saya, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Itu nomor WhatsApp saya teman-teman ya. Nanti setelah ini saya akan berikan nomor admin setelah ini ya. Yang sudah tahu nomor saya silahkan hubungi saja, enggak apa-apa. Tapi yang belum tahu nanti bisa catat nomor admin saya ya, atau lihat langsung di deskripsi video, itu ada ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.